Karena kita akan lewat dari dunia ini. Dan semuanya akan terlewatkan dan terabaikan. Kalau kita mencari sesuatu yang nggak bakal bisa kita bawa antar ke akhirat, untuk apa? Karena finishnya kan di akhirat kalau seorang mukmin. Makanya jangan sampai riak-riaknya ada. Apalagi sudah tumbuh dan berkembang. Nah ini prosesnya agak susah. Tadi jangan sampai masuk kata Imam Haddad. Kalau udah masuk susah keluarnya. Butuh shock terapi. Ya. Kalau mau mengeluarkannya nggak gampang. Barang siapa duduk dengan ulama yang mengamalkan ilmunya, yang soleh akan tertular ilmunya dan kesolehan. Cuman yang akhir ini di mana beradanya, keberadaan mereka, di mana wujudnya. Zaman dulu ada ulama yang dia itu tidak ngomong pun udah mendidik, apalagi ketika dia ngomong. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan lisanul hal afsah min lisanil magal. Tingkah laku itu lebih fasih daripada lisanul maqal, daripada sekedar ucapan, perilaku. Jadi mutaqaddimin itu lebih banyak mendidik dari sikapnya daripada omongannya. Baik. Bahkan kalau orang terdahulu, mereka itu ngajarin anaknya amal dulu. Kalau salaf terdahulu, amalia dulu. Teorinya nggak banyak dikasih tahu, suruh ikut aja dulu. Hadir majelis taklim, sholat 5 waktu di masjid, disuruh niat kalau mau datang sini, niatnya begini, begini, begini. Karena anak itu kan berproses tingkat kecerdasannya. Bukan waktunya untuk memperbanyak teori. Cuman dia lebih gampang untuk mengikuti di usia itu. Maka biasakan dulu dia amal soleh, bangun subuh biasa, sholat biasa, hadir majelis taklim biasa. Ketika dia besar, otaknya udah mulai gampang merespon, baru diajarkan teori syar'i yang dia sudah biasa praktek. Beda orang baru belajar, baru mulai mau praktek, nggak maksimal. Belum tentu juga bisa konsisten. Dari orang yang memang sudah diajarkan sejak dini praktek agama. Dia udah terbiasa, udah nyaman, semakin tambah usianya dia belajar, baru terungkap rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan ibadah yang dia udah terbiasa dengan. Semakin senang, semakin semangat, dan begitu seterusnya. Makanya kalau di tahrim itu, anak-anak ngapalin Quran sebelum balik. Setelah tinggal dia mendalami ma'anil Quran, tinggal dia mengkaji kajian agama dari berbagai macam disiplin ilmu. Baik. Jadi di situ ya, salah satunya adalah lingkungan yang bisa mendatangkan khawatir radiah, tadi pikiran-pikiran kotor. Wal yubalik fi tanaqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nadhari rabbih minal maili ila syahawatid dunya. Dan hendaklah dia bersihkan hatinya itu semaksimal mungkin. Yang mana hati itu tempat Allah memandang. Manusia yang dipandang itu adalah hatinya oleh Allah. Untuk dibersihkan hatinya daripada ketertarikan, daripada kecondongan ila syahwatid dunya, kepada syahwat-syahwat duniawi. Syahwat-syahwat duniawi. Syahwat itu bisa berupa kekuasaan. Dari kecil kita lahir itu diberikan syahwat untuk apa? Untuk makan minum. Anak bayi itu masih nol pengetahuannya. Lihat baru lahir dia nggak bisa ngapa-ngapa. Didekatin puting ibunya dia langsung nyedot. Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang ngajar? Belum pernah keluar dari perut ibunya. Belum tahu itu puting susunya.
Siapa yang ngajar? Allah ciptakan syahwat untuk dia menghisap, untuk makan dan minum. Jika anak udah mulai bertambah usianya, pertama kali juga syahwat yang masuk itu ke anak-anak adalah syahwat kekuasaan. Dari TK seandainya ada, yang pertama ketika SD, pemilihan ketua kelas. Lihat kita dulu ketika pemilihan, semuanya pengen jadi ketua kah? Ingin jadi pemimpin. Ingin ada jabatan. Ini ada syahwat kekuasaan. Syahwat ini kalau tidak dikendalikan, arahnya kepada maksiat. Kepada dosa ya. Innan nafsa la'ammaratum bisu' di dalam Quran. Ammarah, mereka itu selalu memerintahkan kepada yang tidak baik. Tidak baik. Disebut adalah sumber dari segala kekeliruan, kesalahan di ibadah. Zuyyina linnas dalam Quran, cuman itu zuyyina linnas hubbu syahawati minad dunya. Habis itu apa lagi ayatnya? Zuyyina linnasi minan zuyyina linnasi minasyahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Cuman dihiasi oleh manusia. Terhiasi hatinya dengan hal-hal itu. Nah, hati yang tidak dihiasi dengan ibadah, dengan taat, dengan ketakwaan akan dihiasi dengan hal-hal. Kalau ada di dalam hatinya hal-hal itu, maka yang ada di pikirannya cuma hal itu semua. Jadi yang menarik, yang tertarik dan tujuan hidupnya cuma itu. Lupa lagi dengan itu. Makanya dari sumbernya dulu bersihin. Jangan dianggap itu hal yang menarik di dalam kehidupan. Kalau mau mengeluarkannya nggak gampang. Melalui proses yang ya, motor punya apa itu. Nah ini, jangan sampai ada kecintaan. Karena kemudian kecintaan kepada harta mulai muncul. Kalau anak kecil kan dari awal belum tahu harta, cuman pengen unggul itu di dalam kepemimpinan ada. Mulai ya. Nah ketika harta itu segalanya, inilah mulai ribut. Keluarga nggak jadi keluarga lagi. Bahkan orang tua nggak jadi orang tua lagi. Banyak terjadi ketika orang tua meninggal, ribut masalah warisan. Gak peduli lagi dengan status, yang penting duitnya dapat. Yang penting hartanya dapat. Yang penting barangnya dapat. Ini ketika hal-hal yang di dalam Quran tazyin tadi sudah menghiasi hatinya, itu aja yang penting, yang lain gak penting. Makanya kalau al-murid yang mau berjalan di jalannya Allah secara sempurna, dari awal kita capek kalau bersih kita cuman barang yang rusak dibenerin sesuatu yang nggak permanen, sifatnya sementara. Padahal ada sumber aslinya, harusnya sumber aslinya itu diperbaiki. Nah, kita kalau moles doher cuman batinnya rusak, kita akan mendapatkan kerusakan demi kerusakan yang berikutnya. Makanya dari sumbernya dulu, hati dulu dibersihin. Wa minal hikid, dan juga dihindari dari hikid, rasa dendam. Rasa dendam ini membunuh, menekan, membuat kita hidup serba terbatas, ya enggak? Karena ada rasa panas yang kita rasa di dalam hati. Ada rasa amarah.
Orang kalau lagi panas, lagi amarah, itu tidak akan bisa berpikir cerdas. Orang yang cerdas cuman kalau lagi ngomongin dengan orang-orang tentang kepribadian orang yang dia dendami, pasti dia menjelek-jelekan. Pada saat itu kita akan berpikir kecerdasannya terabaikan. Oh, rupanya orang ini pendendam. Gak bagus jadi. Mau dia ustadz, mau dia intelektual, cuman kalau dia udah ada api dendam ini, semua kecerdasannya tertutupi dengan nafsu syahwat tadi. Balik lagi ke syahwat tadi ya. Hegel, ini lihat kita perjalanan kehidupannya Nabi. Nabi itu udah paling lengkap penderitaan kehidupannya. Cuman gak ada rasa dendam dalam dirinya Nabi. Makanya hidupnya tenang di dalam kesusahan. Kesusahan hidup. Ini kesusahan ya. Kalau kita nilainya kesusahan ekonomi. Oke lah ekonominya lemah. Masih banyak dendam, banyak masalah, banyak musuh. Lengkap ke penderitaan hidup. Ada orang yang miskin. Cuman gak pernah dendam, gak pernah apa. Mau kemana aja enak, masuk. Gak ada beban pikiran. Tidurnya nyenyak tiap malam. Gampang tidur. Ayo. Ini ya kata guru kita ya mungkin multi makna lah ucapan ini. Salah satu orang yang hatinya bersih itu tidurnya gampang. Tidurnya gampang. Ini rasional. Karena dia nggak ada beban. Kalau orang pendendam, pendengki, dendam itu semakin akut, semakin syaitan itu menghembus di dalam pikiran, ada aja yang ingat momen-momen dengan orang yang dia dendam. Sakit hatinya. Tekanan darahnya semakin tinggi. Susah tidur. Tidur itu kata ulama butuh 3 hal. Yang pertama pikirannya tidak berjalan lagi. Ada orang pikirannya terus nggak bisa dia kontrol. Yang kedua telinganya tidak mendengar suara lagi. Yang ketiga baru terakhir matanya merem. Cuman kalau kolaborasi dari pikiran dan telinga itu otomatis matanya meram. Ada orang lama baru bisa tidur. Ya mungkin ada indikasinya. Ya tidak semua orang yang nggak jarang tidur itu susah tidur, hatinya kotor, enggak juga. Mungkin dia nggak ada kerjaan, tidur aja di atas ranjang setiap hari, seharian. Ya wajar kalau nggak ada aktivitas gimana mau bisa tidur. Gitu ya. Baik. Mana ada yang semakin capek pun dia nggak bisa tidur. Nah kalau kita suudzon kepada diri sendiri itu bagus, itu yang diminta. Supaya menjadi bahan koreksi. Hati aku ini kotor. Ya, kalau kita nggak usah dicari dibayar-bayar, nah bener nggak hati aku kotor? Udah jelas ya. Semuanya ada untuk kita.